Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara hidup kami. Terima kasih akan nafas kehidupan yang Engkau berikan pada hari ini. Pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang hadir. Berikan kami kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di Filipi 1 ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya baca sekali lagi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, Paulus memberikan satu rumusan hidup bagi orang Kristen. Bukan hanya di dalam tahun ini, tetapi di tahun-tahun yang akan datang. For me to life is Christ, to the death is gain. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa artinya hidup adalah Kristus? Paulus melihat dengan begitu tajam. Dia memberikan satu landasan filsafat hidup orang Kristen. Karena kekristenan itu bukan hanya semata-mata tentang ideal, kognitif, belief, doktrin. Tapi kekristenan itu about life, mengenai hidup. Seringkali kita mempercayai Kristus sebagai juru selamat, tapi tidak sebagai Tuhan. Sebagai penyelamat jiwa, tapi bukan sebagai penguasa hidup kita. Ketika Paulus berkata, to life is Christ, berarti kekristenan dengan hidup ini harus menyatu hanya di dalam Kristus. Saudara, lalu apa arti to life is Christ? Ada 4 hal yang saya berikan di sini. Yang pertama adalah kita harus mendisplay, memanifestasikan sifat-sifat Kristus di dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita melihat di dalam hidup kita bahwa yang paling berharga adalah hanya Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Yang ketiga adalah hidup adalah Kristus. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Bahkan seberapa besar pengorbanan kita, seberapa besar pengorbanan saya dan saudara untuk Kristus di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Yang keempat adalah mati adalah keuntungan, saudara-saudara. Mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Apakah artinya hanya sebatas itu saja? Tentu tidak. Bukan hanya itu saja, saudara. Ada arti yang lebih dalam. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Paulus mengatakan, darahku sudah mengalir, kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dan aku sudah mencapai garis akhir. Begitu luar biasa perkataan Paulus, saudara. Tidak semua manusia, tidak semua orang bisa mengatakan seperti itu, saudara. Nah, justru saudaraku, Paulus pada akhirnya dipacung kepalanya oleh Kaisar Nero. Tapi bagi saya, Paulus mati karena kehendak Tuhan. Rencana Tuhan di dalam hidupnya yang sudah dia genapi. Ada amin, saudara? Betul dong, saudara. Semuanya itu hanya rencana Tuhan. Nah, jadi setiap orang Kristen yang mati harus menganggap mati itu adalah keuntungan. Apa artinya? Artinya saudara dan saya menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus rela disalibkan, mati dan dikuburkan. Kita percaya bahwa dia adalah bangkit. Dia adalah juru selamat kita yang naik ke surga. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hidup kita adalah karena Kristus. Lalu saudara, it is finishing. Sudah selesai. Bahwa firman Tuhan, hidup kita adalah Kristus. Firman Tuhan, firman yang hidup, yang akan selalu menghidupkan jiwa kita hanya di dalam Kristus
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang selalu menguatkan kita, yang selalu meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami hanya oleh karena anugerah-Mu. Kami rindu untuk belajar akan firman-Mu, belajar dari Rasul Paulus yang begitu luar biasa Tuhan pakai sebagai pilihan-Mu yang luar biasa di dalam pelayanannya pada tahun-tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami mau serahkan hidup jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang selalu dan terus-menerus menuntun kami dan berjalan di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan dengar doa kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul ekonomi Tuhan pulihkan. Bahkan kami berkati Tuhan dalam setiap kehidupan langkah kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Siapapun yang mendengarkan firman ini, biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai tiap-tiap rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.